Mengucapkan salam kasih dalam Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Dalam kutipan Karania Metta Sutta dikatakan naparo parang niku beta natima nyeta katanci nan kanci biarusana pati garsanya nanya manasa duka micea. Bapak Ibu sering membaca itu nggih? Masih ngantuk apa sudah tidak ngantuk? Mungkin karena meditasinya lama ngantuk ya. Gelepen ya, jana Pak Windy ya. Nah, itu artinya seperti ini kurang lebih. Tidak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya. Tidak menghina siapapun di mana juga. Dan tidak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Luar biasa ajaran Sang Buddha. Minggu yang lalu saya sempat menyampaikan tentang sedikit kata moderasi. Bapak Ibu masih ingat kata-kata itu? Masih ingat kata moderasi? Intinya adalah sikap dan cara pandang kita dalam mengejawantahkan tentang ajaran agama yang bermanfaat pada nilai-nilai kemaslahatan umum, artinya untuk kepentingan umum, khususnya untuk kepentingan umat manusia. Di situ ada tanda kutip umat manusia, artinya di atas kepentingan keagamaan ada istilah memanusiakan manusia. Dengan cara apa? Cara yang adil dan berimbang. Adil tidak harus berarti sama. Ya enggak? Adil tidak harus berarti sama, tetapi sesuai dengan porsinya. Nah, satu contoh misalnya kita memperoleh makanan. Nah, ternyata dalam satu keluarga itu ada yang makannya itu sedikit, ada yang makannya banyak. Coba kalau disamakan, siapa yang menderita? Yang makannya banyak. Maka dibagilah sesuai dengan porsinya. Nah, adil dan berimbang untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan. Nah, moderasi ini bisa terwujud. Kata moderasi itu berpikir yang merubah cara pandang yang di tengah-tengah, artinya kita tidak terlalu ekstrim ke kiri dan ekstrim ke kanan. Yang dimaksud ekstrim ke kiri itu adalah keluar dari ajaran agama, ajaran sebenarnya. Sedangkan ekstrim ke kanan, yakin dengan agamanya tetapi menyalahkan agama yang lain. Kita boleh yakin, boleh tidak kita yakin dengan agama Buddha? Boleh, tetapi kita tidak boleh memaksakan keyakinan itu kepada yang lain, khususnya orang-orang yang sudah beragama. Nah, ini kata moderasi itu. Dalam agama Buddha dulu dikatakan sebagai jalan tengah. Sang Buddha dulu pernah melakukan itu, bertapa dengan jalan ekstrim dan hidup berfoya-foya. Maka dia mengambil jalan tengah yang sering disebut dengan Majjhima Patipada. Ternyata dalam Sang Buddha pun juga sudah dikenal kata moderasi ini, kata menghormati yang lainnya. Nah, ada satu sutta, salah satunya adalah Upali Sutta, di mana biku Upali ini adalah seorang penganut Brahmana. Dia mengajak berdebat Sang Buddha. Karena tahu Sang Buddha itu terkenal populer, maka dia mengajak Sang Buddha untuk berdebat. Nah, setelah kalah, Upali ini ingin menjadi siswa Sang Buddha sampai 3 kali. Dutiampi Bante, saya ingin menjadi siswa Sang Buddha. Tetapi karena Sang Buddha itu berpendapat bahwa dia adalah punya pengikut kaum Nigata dengan jumlah pengikut yang cukup banyak dan juga punya guru sebelumnya, maka Sang Buddha dengan bijaksana mengatakan begini ketika Tatiampi, untuk ketiga kalinya Bante, saya ingin mengikuti Sang Buddha. Apa jawab beliau?
boleh menjadi siswa Sang Buddha, asal satu, tetap menghormati gurumu yang lama. Kedua, tidak mengajak yang lain untuk bergabung bersama kamu. Artinya apa? Sikap moderasi, sikap toleransi sudah ditunjukkan pada masa Sang Buddha. Bahkan Sang Buddha dalam sebuah sutta pun juga sering mengunjungi para pertapa, para penganut kepercayaan lain untuk saling berkomunikasi. Nah, ini inti dari kata moderasi. Bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan yang lainnya.